لله الفتاح العليم الذي أرشد من اصطفاه من عباده للتعلم والتعليم وجعل العلم سبب النجاة والفوز بالزلفى عند الملك الكريم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبالمقام العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya hormati Ustaz Sukendi selaku Ketua DKM Masjid Miftahus Shalihin, dan yang saya hormati para jemaah hadirin hadirat muslimin muslimat, semoga tidak keluar kita dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Sayyidi Al-Habib Haikal bin Idrus bin Salim Al-Attas hafizahullah ta'ala wa ra'ah fi tuli hayati wa nafa'ana bi'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang bahagia ini kita masih bisa bermuajahah, berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Dalam kesempatan kali ini kita mengangkat tema dengan judul Fadilah, keutamaan daripada sholat berjamaah di masjid. Tidak panjang kalam, mari kita simak, mari kita dengarkan tausiah, nasihat yang akan disampaikan oleh Sayyidil Haikal. Semoga kita bisa ambil istifadah, ambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhur salat ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad sallallahu ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Al-Fatih lima ughliqa wa khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Amma ba'd. Al-Mukarram wa Muhtaram, para asatidzah, para alim ulama, para seluruh dan segenap pengurus DKM Masjid, wabil khusus sama kita muliakan dan kita hormati Ustaz Hendy, Ustaz Syahli, serta para asatidz yang lainnya yang mohon maaf tidak Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat dan takdim Al-Fakir kepada antum semua. Semoga para asatidz kita, para guru-guru kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat, panjang umur dalam taat, diberkahi hidupnya di dunia hingga akhirat, dan diberikan istiqomahan untuk selalu membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ahibbail kiram hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah,
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berlimpah-limpah kenikmatan yang begitu banyak tanpa putus, tanpa henti. Setiap waktunya, setiap saatnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Jikalau kalian menghitung nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, niscaya nikmat-nikmat tersebut tidak akan bisa dihitung satu persatu, saking banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Setiap harinya, setiap waktunya, setiap saatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin, mustahil Allah Subhanahu wa taala lupa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Walaupun banyak di antara kita yang sering melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya alhamdulillah pada subuh hari ini, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat-nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk sholat berjamaah dan melanjutkan kajian. Mudah-mudahan sholat jamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam juga semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan segenap para sahabatnya serta pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka marilah sama-sama kita bulatkan tekad dan camkan niat bahwa hadirnya kita di sini tiada lain tiada bukan yaitu mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadi sebab terkabulnya segala hajat-hajat kita, baik hajat yang berkaitan dengan urusan dunia maupun akhirat. Yang punya penyakit mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya. Yang sehat Allah jaga kesehatannya. Yang lagi usaha Allah lancarkan usahanya. Yang lagi bekerja Allah Subhanahu wa taala lancarkan pekerjaannya. Yang rezekinya seret Allah Subhanahu wa taala lancarkan rezekinya. Mudah-mudahan yang wafat Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dan kesalahannya. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul pada pagi hari ini, dikumpulkan lagi kelak di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah malam pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita, entengkan langkah kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Ini adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan diberikan pemahaman ilmu lebih. Dan duduknya kita di sini selain kita sholat berjamaah, kita juga menghadiri kajian ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala memilih kita dari sekian banyak orang yang tahu pagi hari ini ada pengajian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha, wallahu dzul fadlil 'adzim." Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan siapa saja yang ingin diberikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak sembarangan orang yang bisa hadir ke sini. Orang-orang yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala doang, yang di hatinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah. Jangankan orang zaman sekarang, dulu aja di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang sekitar Nabi mereka melihat Nabi, kenal sama Nabi, bahkan bertetangga sama Nabi. Tapi banyak orang-orang yang mereka hatinya belum diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga enggak beriman sama Nabi. Banyak tetangga-tetangganya Nabi yang enggak beriman sama Nabi, enggak ikut sama Nabi, enggak berkumpul sama Nabi. Orang-orang yang kenal sama Nabi juga banyak yang begitu. Bahkan yang masih ada hubungan kerabat sama Nabi pun ada yang enggak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya taufik dan hidayah itu Allah Subhanahu wa taala yang memilih. Nah, alhamdulillah kaki kita dientengkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hati kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Ini adalah suatu tanda bahwa Allah
Ahibaiul kiram, kumpulnya kita di sini juga mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebab yang namanya bersyukur atas nikmat itu yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Habib Ali bin Hasan Al-Attas dalam kitab Al-Qirtas beliau, kalau nggak salah Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dalam Al-Qirtas beliau sebutkan bahwa yang namanya bersyukur itu harus melalui 3 hal. Yang pertama syukur bil qalb, syukur bil lisan, wa syukur bil arkan. Yang pertama syukur dengan hati. Syukur dengan hati yaitu meyakini segala nikmat-nikmat yang kita miliki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita diberikan umur, diberikan kesehatan. Kita harus yakini bahwa itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min ni'matin fa min Allah. Tidaklah ada satu nikmat pun kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan kita, memuji sang pemberi nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala, minimal dengan mengucapkan alhamdulillah. Ma an'ama 'ala ni'mah faqala alhamdulillah illa wa qad adda syukraha atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia mengucapkan kalimat alhamdulillah illa wa qad adda syukraha, maka orang tersebut telah menjalankan rasa syukurnya. Dan yang ketiga yaitu syukur bil arkan, bersyukur dengan anggota tubuhnya, menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu 3 dari itu harus kita jalani. Ada yang salah kaprah syukur, tasyakuran. Alhamdulillah saya mau bersyukur, udah benar apa belum syukurnya? Kalau benar-benar syukurnya Allah Subhanahu wa taala apakah janji dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur Allah bakal tambah. Karena kita udah bersyukur, tapi kok enggak ditambah-tambahin nikmatnya. Nah, bukan ayatnya yang salah, bukan. Mungkin yang salah itu rasa syukur kita. Bagaimana sih yang benar rasa bersyukur itu? Yang pertama tadi dengan hati, meyakini segala nikmat yang datang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur dengan lisan, memuji sang pemberi nikmat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga menggunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau 3 ini dijalani, itu kita berarti udah menjalankan rasa syukur kita. Kalau kita udah menjalankan rasa syukur kita, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah, hadirnya kita di sini juga mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebab gak mungkin kita bisa berkumpul ke tempat yang mulia ini kecuali atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi sebagaimana yang telah disampaikan bahwa pada pagi hari ini tema yang akan kita bahas sebagaimana yang ditentukan oleh pengurus yaitu fadilah sholat berjamaah. Fadilah sholat berjamaah. Sebelum kita berbicara tentang fadilah sholat berjamaah, alangkah baiknya kita tahu dulu hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Sebab kalau kita beribadah tanpa didasari ilmu, akhirnya ada rukun-rukun yang tidak terpenuhi, ada syarat-syarat yang tidak dijalankan, atau ada cara-cara yang salah, akhirnya ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ibadah itu perlu didasari dengan ilmu. Jangan semangat ibadah, tapi gak semangat menuntut ilmu. Al-Imam Ibn Ruslan dalam kitab Sohbat Zubat beliau menyebutkan
Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin rahimakumullah, karenanya pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menjelaskan lebih dulu sebelum masuk tentang fadilah keutamaan sholat berjamaah. Al-Fakir ingin jelaskan lebih dulu untuk murajaah, mudzakarah, mengingatkan. Mungkin di antara yang hadir lebih banyak yang ngerti tentang syarat-syarat sholat berjamaah. Bagaimana biar jamaah kita itu benar syarat-syaratnya, hukumnya bagaimana, dan yang apa-apa yang berkaitan dengan sholat jamaah sehingga sholat jamaah kita sempurna dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, namun sebelum kita mulai, agar lebih berkah, agar lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama terlebih dahulu kita niat ta'alum, kita niat belajar dan mengajar, sehingga mudah-mudahan kumpulnya kita di sini ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keberkahannya, sehingga insya Allah ilmu kita pada pagi hari ini bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Niat ta'alum ini dimulai dari Al-Fakir dan para hadirin mengikutinya dengan tertib biar makin berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah ala khair ibtigha'a mardatillahi wa ridwanihi wa qurbihi wa thawabihi. Anak kira memang bukan mana luas. Biasanya belajar lagi soal selesai. Nah, hadirin rahimakumullah, kita ambil pembahasan tentang syarat sahnya sholat berjamaah. Syarat sah sholat berjamaah melalui kitab Taqrirat. Jadi dalam kitab-kitab yang lain berbeda-beda, cuma rangkumannya aja yang beda. Kalau di kitab Safinatun Najah disebutkan kalau nggak salah ada 11 syarat sah sholat jamaah. Kalau kitab Taqrirat ini cuma sedikit, cuma ada 6 disebutin oleh beliau. Makanya kita ambil yang sedikit aja, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Kalau banyak akhirnya nanti kagak yang iya. Soalnya udah banyak yang nonton kira khusyuk baru tidur. Mudah-mudahan walaupun sedikit bisa bermanfaat. Nah, jadi syarat sah sholat jamaah di sini dalam kitab Taqrirat yang dikarang oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf ada 6. Yang pertama yaitu Allah yataqaddamul ma'mum ala imami fil mauqif. Hendaknya posisi makmum tidak lebih maju daripada posisinya imam. Syarat yang pertama kalau kita mau sholat berjamaah, syarat yang pertama itu yaitu posisi makmum gak boleh lebih depan daripada imam. Itu semua udah pada tahu ya. Nah, jadi sholat jamaah ini sebelum kita masuk syarat-syaratnya dulu, kita harus tahu dulu hukumnya. Hukum sholat berjamaah itu menurut pendapat yang mu'tamad sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi bahwa hukum sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau ada satu daerah yang di daerah tersebut tidak didirikan sholat jamaah, maka warga satu daerah tersebut bakal berdosa. Nah, makanya alhamdulillah kita bersyukur kalau ada tetangga-tetangga kita yang rajin sholat jamaah. Kalau ada orang-orang di kampung kita yang rajin sholat jamaah, sebab karena mereka kewajiban satu kampung diwakili. Beda sama fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu kan, fardu ain itu kan kewajiban individu.
Kalau fardu kifayah, kalau udah ada yang mewakili satu kampung, udah enggak diwajibkan lagi. Nah, hukum sholat berjamaah itu menurut pendapat yang mu'tamad, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi, hukumnya fardu kifayah. Minimal sholat jamaah 2 orang, 1 imam, makmum. Nah, syarat-syaratnya tadi ada 6. Yang pertama, posisi makmum nggak boleh lebih depan daripada imam. Idealnya gimana yang bagus? Yang bagus itu posisi kakinya imam di depan, makmum jarinya di belakang tumit imam, gini tuh. Andai kata ini kaki imam, ini kaki makmum tuh begini. Jadi jarinya itu sejejer sama tumitnya imam. Itu menurut pendapat madhab Imam Asy-Syafi'i. Kalau misalkan ada yang sholat sejajar di mana, itu urusan dia. Kalau kita madhab Asy-Syafi'i, ahli sunnah wal jamaah, idealnya begitu. Jadi kalau imamnya harus di depan, makmumnya di belakang, posisi kakinya, jarinya sejejer sama tumitnya imam. Ini kalau sholat kedua. Kalau sholat ketiga gimana? Kalau sholat ketiga, imam di tengah, kanan makmum pertama, kiri makmum kedua. Kalau kita kan banyak imam di belakang makmum ya, sama makmum kedua pas belakangnya. Padahal idealnya bagusnya itu imam tengah, sini makmum ketiga. Nanti kalau ada datang lagi orang yang keempat, orang itu datang, makmum yang 2 mundur, imam maju, begitu. Itu kalau yang paham fikih. Kalau nggak paham mau udah ribet, akhirnya ada kacakan ya. Nah, jadi begitu. Syarat yang pertama, imam posisinya harus lebih depan daripada makmum, dan nggak boleh lebih daripada 3 dirok. Nggak boleh lebih dari 3 dirok. 3 dirok kalau nggak salah kurang lebih itu 1,5 meter. Nah, itu yang pertama, syarat pertama sahnya sholat jamaah. Kita harus ngerti, biar kita sholat jamaahnya sah. Jangan sholat jamaah nggak ngerti syaratnya, nggak ngerti rukunnya, akhirnya nggak sah sholat jamaahnya. Nah, yang pertama, posisi imam harus lebih depan daripada makmum. Kemudian yang kedua, ayya'lam makmum intiqalatil imam. Makmum itu mengetahui perpindahan gerakan si imam, baik dengan melihat ataupun dengan mendengar. Makmum harus tahu perpindahan si imam, baik dengan mendengar ataupun melihat. Atau kalau nggak melihat imam, melihat makmum, yang melihat makmum sampai ke imam. Atau kalau nggak mendengar si imam, perpindahannya si imam, mendengar makmum, yang mendengar makmum, yang mendengar si imam. Atau biasanya kalau di Saudi, di Mekah atau di masjid-masjid gede, suka ada tuh ya, makmum yang ngelanjutin suaranya imam. Misalkan Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Nah, itu biar makmum yang belakang kedengeran juga. Begitu. Sebab syarat kedua daripada sholat berjamaah, syarat sahnya sholat berjamaah yang kedua, makmum harus mengetahui pindah geraknya si imam, baik dengan melihat secara langsung si imam, ataupun melihat makmum yang melihat makmum sampai ke imam, atau dengan mendengar si imam secara langsung, ataupun mendengar si makmum yang melihat makmum yang melihat imam. Nah, itu syarat kedua. Nah, syarat yang ketiga, syarat sahnya sholat berjamaah, yaitu ayyadal makmum qudwah awil jamaah awil makmumiyah. Si makmum harus niat makmuman. Kalau imam nggak wajib niat imaman. Kalau makmum harus niat makmuman, harus niat makmuman kepada si imam. Sholli farsuhi rakaataini mustaqbilal kiblati, makmuman harus nyebutin makmumannya dalam hati.
Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, ayyatawafaqana salataihima. Kedua salatnya antara si imam dengan makmum harus sama bentuk salatnya. Karena ada salat yang berbeda. Contohnya salat apa? Salat khusuf ya kan? Itu kan berdirinya 2 kali. Ya, atau salat jenazah. Salat jenazah nggak pakai ruku. Kali gitu di sini pakai ruku. Gitu ngelihat wah nih kayaknya mayatnya banyak dosa ini. Kita harus pakai ruku, pakai sujud. Kalau bisa 4 rakaat ya. Enggak, yang namanya sholat jenazah nggak ada rukunya, nggak ada sujudnya. Nah nggak boleh tuh kita bermakmum kepada imam yang berbeda gerakan sholatnya. Misalkan ente pengen sholat zuhur, bermakmum sama imam yang lagi sholat jenazah, atau lagi sholat khusuf, atau lagi sholat khusyuf. Terus makmumnya sholat yang pakai ruku, pakai sujud, itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan gerakannya sama, itu nggak apa-apa, walaupun niatnya beda, walaupun sholatnya beda. Misalkan ada orang lagi sholat sunnah, nanti nggak tahu nih orang sholat sunnah apa bukan ya. Atau main jadi makmum aja, kan sering kejadian kayak gitu ya. Kadang yang ditebak malah batalin, gue bukan lagi sholat zuhur, lagi sholat sunnah. Padahal nggak apa-apa. Padahal kalau sholatnya gerakannya sama, misalkan si imam lagi sholat sunnah, kita nggak tahu, ikutin aja jadi makmum, nempak sholat. Kalau gerakannya sama, itu sah, nggak apa-apa. Sebab syaratnya itu gerakan sholatnya sama. Beda sama gerakan sholat yang berbeda, sholat jenazah, sholat khusyuf. Walaupun rakaatnya berbeda, misalkan pengen sholat zuhur ya, datang melihat ada satu orang lagi sholat, ternyata ini orang sholatnya sholat sunnah, ente sholat zuhur, dia 2 rakaat salam, kita berdiri tambah 2 rakaat lagi nggak apa-apa, karena bentuk sholatnya sama, ada berdirinya, ada rukunya, ada i'tidalnya, ada sujudnya, ada duduk di antara 2 sujud, sama gerakan sholatnya. Itu syarat yang ketiga. Gerakan sholat itu syarat yang keempat, gerakan sholatnya harus sama. Yang kelima, alla yukhalif makmum imam fi sunnah fahisha mukhalafah. Si makmum tidak berbeda gerakan dalam sunnah yang besar. Sunnah yang besar contohnya apa? Sujud tilawah misalkan imam lagi baca wasjud waqtarib, si imam sujud, makmum bingung sujud apa ini baru melihat.